semua. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah semua alam semesta menyembah sujud di hadapan Tuhan, sebab semua ini ciptaan Tuhan. Kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Alam semesta
bersyukur atas segala kasih anugerah Tuhan. Engkau mengangkat kami tinggi. Engkau selalu memperdulikan kehidupan kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus yang berkuasa atas segala-galanya, yang sanggup melakukan segala hal perkara di bumi, di surga, dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan, kini saatnya kami mau membaca, mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa daripada Allah Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, untuk kami boleh memberikan hati kami kepada Tuhan di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan hamba yang akan memperdengarkan, demikian juga jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pendengar-pendengar yang bijaksana, pendengar-pendengar yang baik, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakinkan, percayakan untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan di dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji, termulia nama-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar, membaca firman Tuhan. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Kalau anak Tuhan pasti kalau ditanya begitu, ada sukacita? Amin. Aminnya itu mengarah kemana gitu ya. Aminnya itu masih berpikir setengah, seperempat, apa 3/4, apa 100%. Ya kita nggak tahu. Aminnya itu saya yakin percaya bahwa itu tertuang dari hati kita, sehingga amin itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tentu kita semua pernah yang namanya diperhadapkan dengan penghakiman dan pengampunan, ya. Dan kita pasti pernah yang namanya dihakimi, atau kita pernah yang namanya menghakimi. Kemudian kita pasti pernah mengampuni dan pernah juga diampuni, ya. Pasti kita merasakan itu dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kalau bisa ditampilkan aja di sini. Karena saya kalau baca Alkitab, Bapak Ibu mohon maaf, pasti buka kacamata dulu. Jadi kurang jelas. Tapi kalau buka kacamata dekat begini jelas gitu. Jadi saya mau baca dari sini aja. Iya, ini Matius 7 ayat 1. Kita sama-sama baca ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 2, 3, ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan seluruh selumbar itu di mata saudaramu. Habis ya? Oke, baik.
Firman Tuhan ini akan membawa kita, mengingatkan kita, dan kita akan berpikir bahwa penghakiman itu, kita akan memahami penghakiman dan pengampunan tersebut. Ya, udah kayak guru aja. Jadi sebelum belajar kita memberikan apa? Pendahuluan. Ya. Jadi kita akan memahami apa itu penghakiman, apa itu pengampunan. Ya. Jadi dalam materi ini kita akan memahami itu, dan kita akan lebih menguasai diri bagaimana kita menghakimi, bagaimana kita mengampuni. Boleh gak kita melakukan ini? Boleh. Ya, boleh, tapi ada ranahnya. Ya, ada ranahnya. Nah, sebelum saya menyampaikan lebih dalam lagi, saya akan sedikit cerita sambil di dalamnya ada kesaksian. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan lah ya, saya bertugas di sekolah negeri ya. Karena 17 Juli hal yang bersejarah buat saya. 17 Juli 2022 itu waktu yang bersejarah buat saya. Dan sekarang menginjak September, berarti Juli, Agustus, September, berarti 1 tahun 2 bulan ya. Bagaimana perasaan saya? Saya menikmati. Saya suka cita. Saya suka cita. Dan sebelum 1 tahun 2 bulan tersebut, jangan salah Bapak Ibu, selama kurang lebih 6 bulan saya merasakan yang namanya hal-hal yang membuat saya berpikiran itu ekstra keras. Ya, 6 bulan loh. Di hal yang sama, di tempat yang sama, melihat orang yang sama. Apa coba perasaan kita bagaimana? Terus kita didiskriminasi, kita dihakimi tanpa melihat hati kita, tanpa memahami hati kita seperti apa hancurnya pada saat itu. Saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Ini yang terus saya ungkapkan dalam kehidupan saya. Masa sih saya sudah tahu kebaikan Tuhan, kasih Tuhan? Mungkin kalau Bapak Ibu yang lama di sini, sekarang kan yang baru-baru nih, banyak yang baru lah. Ya. Mungkin yang lama di sini, yang dulu modelnya setiap kita ibadah, siapa yang mau bersaksi? Majukan dulu ya. Pasti saya sering bersaksi di sini. Dulu sering saya bersaksi. Dari saya kerja di restoran selama 10 tahun, itu sering saya ke sini datang. Saya nggak malu, saya nggak apa gitu datang bersaksi. Bahkan orang bilang, bersaksi terus, apa aja bersaksi terus. Mungkin udah melihat saya itu bosan orang. Tapi itulah bentuk apa namanya itu kasih Tuhan yang saya rasakan. Ya wajar kalau saya saksikan gitu ya. Orang yang berpikiran bagaimana ya terserah aja. Nah, jadi ini selama 6 bulan itu saya merasakan yang namanya, saya bilang ini penderitaan dalam tanda kutip, penderitaan yang sangat mendalam bagi saya. Seumur hidup saya baru kali itu saya merasakan yang sakitnya diseujoni, dihakimi, disalahkan oleh orang lain. Padahal selama ini saya merasa seluruh jiwa raga saya, tenaga saya, pikiran saya sudah tuangkan. Ada nggak sih orang yang kerja mulai dari jam 6:30 sampai jam 10 malam? Rata-rata jam kerjanya 12 sampai 14 jam sehari, tanpa lembur, tanpa apa, ada nggak? Pasti bosan, ya kan? Kalau saya nggak bosan melakukan itu, karena saya anggap itu tugas dan tanggung jawab saya. Nah, dengan perilaku yang seperti yang saya rasakan, mungkin sudah pernah saya saksikan di sini, akhir-akhir ini juga mencuat kembali. Itulah kalau kita itu yang namanya hidup. Tidak mungkin kehidupan kita ini lurus terus, ya kan? Kita jalan aja, pasti ada batu kerikil. Kadang tanpa kita sadari kesandung kaki kita, keseleo dan sebagainya, ya kan? Itu menyadarkan, mengingatkan kita bahwa betapa Tuhan itu baik sama kita. Dalam arti begini, kalau kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita yang di luar pemikiran kita, jangan kita beranggapan Tuhan menghukum saya.
Tuhan mencobai saya. Tidak. Tuhan itu dengan cara seperti itu berarti menyayangi, mengasihi kita. Saya selalu ingat itu khotbahnya Pak Molan. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bila hidupmu dalam keadaan aman, nyaman, tanda tanya besar. Tanda tanya, hidup saya nyaman terus, enak terus gitu ya. Tanda tanya itu. Tapi kalau di dalam kehidupan kita ada sesuatu di luar pemikiran kita terjadi, itu berarti Tuhan masih menegur kita. Ya, menegur kita. Nah, jadi begini Bapak Ibu, walaupun saya sudah bertugas di sekolah negeri, jadi ada akhir-akhir ini, bukan akhir ini lah, awal bulan lalu lah ya, WA ke saya bilang bahwa kamu itu tidak tahu diri. Itu ngomongnya ya. Kau tidak tahu diri. Udah kau tidak tahu diri. Kau itu selalu menghakimi dalam kau itu selalu menyumpahi, mengutuki. Kau mengutuki kami. Terus saya kaget di situ. Ya Tuhan, kok kata-kata sampai segini gitu ya? Kau mengutuki kami, sekeluarga kau kutuki kami. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, saya merenungkan itu. Akhirnya saya gini, apa yang harus saya jawab ya? Saya mengutuki apa? Siapa saya? Gitu ya. Saya tahu kok diri saya siapa. Dari kecil saya itu sudah tahu diri saya siapa. Sampai sekarang saya tahu siapa saya. Kok sampai saya mengutuki orang yang tidak di ranah saya? Itu pikiran saya gitu ya. Kau kutuki si A, kau kutuki si B, kau kutuki si C. Ya ampun. Akhirnya saya bilang gini, maaf ya, saya tidak pernah melakukan itu. Akhirnya adalah sangkut pautnya dengan rumah yang kami diami. Karena pikirkan itu cepat. Akhirnya saya bilang gini, saya berdoa dulu kepada Tuhan. Gak tahu ini timbul karena apa itu. Saya yakin Tuhan itu, Roh Kudus itu mengingatkan saya. Saya bilang gini, saya balas, maaf Bu, jangan sampai kedua kali Ibu membuat hati saya hancur. Cukup sekali. Saya gituin, saya balas. Akhirnya tambahlah marah dia. Apa kau bilang? Saya menghancurkan hidupmu. Gitu kan? Terus akhirnya saya bilang, mohon maaf Bu, sudah tidak usah dibahas lagi. Saya berikan cerita. Berdoalah kita. Singkat cerita. Jadi ceritanya ini bahwa rumah yang kami diamin itu carilah yang lain, ya. Cari aja rumah mungkin yang kamu sanggup, gitu kan. Ngomongnya gitulah, pokoknya ngomongnya seperti itu. Akhirnya saya bilang ini, Tuhan lebih tahu dari semuanya. Terus akhirnya pada saat kita mendoakan, menyebutkan namanya, tak henti-henti kalau kita berdoa. Terus apalagi saya, pulihkan hatinya, lembutkan hatinya Tuhan. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Akhirnya, selamat pagi Pak Benget. Terima kasih ya sudah transfer uang 3 juta. Ditunggu ya transferan berikutnya. Gitu ya. Oh, udah mulai enak nih ngomongnya, gitu ya. Sudah mulai lembut nih ngomongnya. Baik Bu, ini aja kamu kan di Markus itu setahun sudah berlalu. Jadi setahun itu gak usah deh dibayar kontrakannya. Jadi bayarnya mulai bulan Agustus aja ya, tahun 2023 ini. Enak lagi ngomongnya. Terus iya cepat-cepatlah dilunaskan biar kita nanti enak ininya, enak lagi. Sampai detik ini enak ngomongnya. Ya. Jadi ada hal yang saya ambil dari semuanya ini. Walaupun di dalam hal ini saya dihakimi, merasa dihakimi, tidak ada pengampunan dulu,
sekarang Tuhan nyatakan. Ya, jadi puji nama Tuhan. Hal-hal yang mungkin di luar pemikiran kita, bahwasanya kita dihakimi orang, bahwasanya kita tidak pernah diampuni orang, jangan lakukan sekali-sekali kepada orang tersebut. Karena sayang, kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita masih melakukan itu. Sayang dan sangat disayangkan. Ya, baik, itulah cerita saya, kesaksian saya. Karena kalau pujian tadi dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Dan saya imani, saya percaya bahwa itu rumah nanti jadi milik kami. Itu iman saya, gitu ya. Karena saya pikir-pikir, jauh banget saya ke sana, kerja saya di sini, gitu ya. Jadi sekarang ini puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah Tuhan atur. Ini kamu, ini begini, ini begini. Bayangkan saja Bapak Ibu, saya kerja itu 2 menit ke sekolah. Jadi sebelum saya berangkat kerja, bisa nganterin anak dulu, bisa kesana dulu, bisa ini dulu. Gak kayak dulu jam 6:30 itu harus berangkat. Kemudian hal yang mujizat yang memang luar biasa lagi, anak-anak kami itu sekolahnya dekat-dekat lagi, di SMA 5, di SMP 19. Itu semua mujizat dari Tuhan. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apalagi Yefta. Yefta itu tadinya rencana kita mau dimasukkan ke SMP 6. Terpental. Tidak pernah terbesit di pikiran saya mau menyalurkan ke SMP 19 karena Yoel udah di situ. Dan saya tahu bagaimana di situ. Saya akhirnya 2 menit loh. Penutupan pendaftaran 2 menit, dia udah aman di seluruh Perum ini udah aman, nilainya udah aman. Tapi itu tahap kedua. Akhirnya di tahap 2 menit sebelum dia masuk ke 19, saya pindahkan dia, pindah masuk. Proses mau memasukkan itu 1 menit, berarti tinggal 1 menit lagi. Tidak masuk itu ke situ, tidak tercantol, ya nggak masuk mana-mana, ya kan? Nah, itulah luar biasanya Tuhan. Ya, luar biasanya Tuhan yang selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Oke, baik. Kita ke materi. Menghakimi. Ya. Menghakimi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim itu mengadili atau berlaku adil sebagai hakim. Tadi sudah saya sampaikan, kita pernah dihakimi, kita pernah menghakimi tanpa kita sadari kita pernah melakukan ini. Ya. Apalagi guru, kamu ya, yang guru lah, kau lah itu. Ya, jangankan guru, orang tua aja sama anak kita begitu kan. Tapi maksud kita apa? Baik, tidak pernah yang namanya orang tua mau mencelakakan anaknya. Ya, tidak pernah. Terus kemudian menghakimi itu berasal dari kata krino, artinya mengkritik, mengecam, menilai, mengkritisi, memilah, memisahkan, membedakan antara yang baik dan yang jahat, benar dan salah, menyaring dan menganalisis bukti yang benar. Inilah benar-benar yang namanya menghakimi. Tapi kalau kita lihat yang terjadi apa? Yang benar jadi salah. Nyuri ayam hukumannya 2 tahun, 5 tahun. Yang korupsi 1 miliar bebas pelanglang buah. Kan itu yang terjadi kan? Kenyataannya kita lihat seperti itu. Ya, tapi kalau kita pahami arti hakim dan menghakimi, inilah yang sesungguhnya. Oke, slide selanjutnya. Menghakimi di dalam Matius 7 ayat 1 tadi itu berarti yang pertama berpendapat tentang sesuatu yang menurutnya benar. Ya, berpendapat tentang sesuatu yang menurutnya benar. Kita merasa itu benar loh. Ini ceritanya di Lukas 7 ayat 43 itu 43 apa 48? Nah, jadi bercerita bahwa murid Yesus, perlu nggak kami lakukan ini? Jadi seakan-akan pendapat dari kita itu benar.
tapi belum tentu benar. Ya. Yang kedua, memutuskan suatu rencana. Nah, rencananya begini, kita memutuskan suatu rencana yang baik. Kemudian yang ketiga, menuntut mencari keadilan di pengadilan. Pernah kan orang menuntut sampai teriak-teriak, nangis-nangis, anakku tidak bersalah, kenapa dihukum? Apalagi kemarin kalau kita ingat masalah si Huta Barat itu ya, sampai begitu histerisnya. Bisa. Yang keempat, menyatakan seseorang bersalah. Kamu bersalah di hadapan Tuhan. Yohanes 7 ayat 51. Coba tampilkan, ada nggak Yohanes 7 ayat 51? Tolong dong, anakku yang baik Kalista. Hai orang munafik, keluarkanlah. Mananya? Ini. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum ia mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Jadi kita nyanya ini di dalam Tuhan ya, ini ranahnya dalam Tuhan. Jadi kita seakan-akan kita ini benar di hadapan Tuhan sehingga kita menghakimi orang sesuka hati kita. Gitu ya. Yang kelima, menentukan nasib kekal seseorang. Gawat. Menentukan nasib kekal seseorang. Nah, dari kelima poin ini yang saya merah-merahin itu tidak boleh kita lakukan. Sebagai manusia kita boleh melakukan hal ini. Ya, apalagi sampai kita menentukan nasib kekal seseorang. Pasti nanti kau jadi pemulung, kau lihat aja kalau kayak gitu caramu, dari pemulung kau nanti kau. Belum tentu. Ingat gak Bapak Ibu, sekelas Bapak Ibu waktu sekolah dulu yang terpinter jadi apa sekarang? Ada nggak, ingat gak? Atau ranking 3 besar seperti apa sekarang? Makanya kita jangan orang yang mungkin selengean, bolos, jadi pengusaha sukses. Ya kan? Jadi direktur. Jadi jangan sekali-sekali kita bilang, lihat aja orangnya kayak gitu, lihat aja pasti dia nanti masa depannya suram. Bukan kita yang menentukan masa depan seseorang, Tuhan. Walaupun kita lihat pada saat rentang waktu 2-3 tahun apa 10 tahun tidak ada perubahan, tetapi siapa tahu nanti di tahun yang ke-11 dia berubah. 10 tahun, gak bisa, ya kan? Tapi ajaibnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya berbicara tentang diri saya terus. Jadi kalau di Facebook itu teman saya bilang, kamu sih gak kelihatan dari kecil, kamu sih udah terbaca dari kecil, pasti bagus nanti kamu ke depannya. Itu kata-kata teman saya. Berarti benar dong, gitu ya. Tapi mereka kan tidak pernah, lihat aja, kau baik-baik begitu, mau kau diinjak-injak orang gitu kan. Apalagi waktu saya di Markus dia bilang, ih tolol kali lah kau katanya. Teman-teman itu bilang begitu, udah guru ngomong begitu. Tolol kali kau bodoh, kau lah paling bodoh di dunia ini katanya. Karena saya pulangnya sampai jam 10. Sampai hantu juga bergentayangan di sini saya tahu, di situ saya tahu. Ya benar loh. Nyiram bunga jam 6. Naik ke atas, merinding semua dari ujung. Bilang, jangan ganggu saya. Jadi sehingga orang bilang, bodoh kan. Gak apa-apa kau bodoh-bodohin saya melakukan hal yang benar. Gitu kan? Iya, dibilang begitu, banyak kita orang begitu. Emang gajimu banyak? Mungkin gajimu 10 juta kali ya, sehingga kau bisa begitu. Digituin. Lihat aja yang terjadi. Yang berpikiran seperti itu akan tetap seperti itu. Maju gak? Stagnan mungkin, stagnan itu masih mending. Udah mundur, selangkah masih mending, mundur lagi, sampai terjerumus ke lubang ke belakang. Begitu. Jadi mengambil keputusan saya keluar dari sekolah saya lama itu memang itu hal yang bijak menurut saya. Tuhan sudah menentukan seperti itu. Kenapa? Sekarang saya dengar muridnya sekarang sudah ada.
Sedih. Ya Tuhan. Tuhan merancangkan sesuatu kepada kita itu tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu. Gak pernah salah. Walaupun kita di dalam mengambil keputusan itu menyulitkan, menyakitkan, membuat kita jadi mungkin gimana gitu ya, gak pernah salah. Waktu saya di sana bukan saya bilang saya hebat, minimal itu muridnya 20 ke atas penerimaan siswa baru. Sekarang 13, 10. Bukan saya bilang saya menghakimi apa, bukan. Hati-hati dalam menuturkan kata-kata kita kepada seseorang. Jangan sampai kata-kata itu menimpa diri kita sendiri. Perhatikan dulu orang ini seperti apa, layak gak digituin, ya kan? Tapi orang yang namanya berduit, punya harta, wah kamu mah udahlah, kamu begitu aja kok, udahlah bagi aku udah begitu kok, itu kan? Apalagi misalnya kalau ada asisten rumah tangga di rumah kita, si mbak mah sok tahu. Jangan menyepelekan orang lain. Saya seperti ini sekarang berdiri di sini dan berkata seperti ini, saya tidak menganggap diri saya hebat. Saya itu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saya hanya percaya Tuhan itu selalu merendah kehidupan saya pribadi. Tidak turun, tapi naik. Tidak menjadi ekor, tapi jadi kepala. Itulah janji-janji itu. Baik. Selanjutnya, jangan menghakimi. Di dalam Matius 7 ayat 1 tadi, selaras dengan Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau kita putar kata-katanya ini, janganlah kamu. Di sini kan janganlah kamu. Nah, kalau kita bikin hakimilah, maka kamu akan dihakimi. Hukumlah, maka kamu akan dihukum. Jangan ampuni, maka kamu tidak akan diampuni. Tapi firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan jangan. Jangan menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jadi kalau orang mencoba menghakimi kita karena yang menurut nalar kita tidak benar, perlu gak kita berargumen? Ya perlu. Kalau gak diterima, ya udah gak apa-apa. Berdiam diri saja, serahkan sama Tuhan. Karena kita mungkin dipojokkan lah, gitu ya, dikata-katain lah, seujomin lah, gitu ya. Jadi Matius 7 ayat 1 ini selaras dengan Lukas 6 ayat 37 ya. Jangan menghakimi, kamu tidak akan dihakimi. Jangan menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Slide selanjutnya. Menghakimi yang dilarang yaitu mudah menyatakan orang bersalah dan pantas dihukum. Jadi kita seakan-akan eksekutor, kita berlaku eksekutor. Ya, mudah. Ini kan ada kata mudah. Berarti kalau ada kata mudah berarti ada tidak mudah atau sulit. Kalau sulit ini berarti kita berpikir dulu. Walaupun orang itu salah, kita berpikir dulu nih. Oh iya, kenapa ya dia berbuat seperti itu? Penuh dengan pertimbangan. Sama misalnya kayak saya di sekolah, anak ini kok gak ngerjain PR ya? Apa ya? Ada apa ya? Jangan kamu gak ngerjain PR ya, bikin buku kita, akhirnya dia kita ngomong yang gak benar sama dia. Terus akhirnya dia tambah down, depresi. Ya guru saya kok ngomongnya begitu ya, begitu kan? Tapi kita itu jangan mudah. Ini kan gak boleh mudah. Itu kan tidak boleh. Jadi kita harus berpikir, oh karena apa, karena ini, oh karena ini. Jadi kalau saya di sekolah itu ada yang tidak mengerjakan PR, saya kasih waktu 3 kali. Pak Guru kasih toleransi. Tapi setelah 3 kali, sampai seumur hidupmu Pak Guru tagih itu PR-mu, nilainya nggak ada. Gitu. Saya gituin mereka.
masuk sih Pak Guru? Iya, nanti kamu naik ke kelas 6, Pak Guru datang. PR yang kemarin mana? Belum tuntas, gitu kan? Jadi kita membuat kebijakan-kebijakan yang perlu, yang namanya kita berpikir dulu seperti apa, harus tindakan seperti apa, gitu ya. Jadi jangan mudah, berpikir dulu. Apalagi kalau sekarang ini kita lihat ya, orang itu ngomongnya udah seenaknya. Gurunya aja sudah seenaknya ngomongnya sama kita. Mudah gitu lah perkembangan zaman. Yang kedua, yang tidak bisa menghakimi yang dilarang. Yang kedua, berkeinginan agar seseorang mendapat balasan yang dianggap setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi berkeinginan biar mampus dia. Mau doain nanti naik motor jatuh. Kan gitu kan? Soalnya dia nyakitin hati saya. Nggak tahu dirinya kalau dia dulu yang menyakiti orang tersebut. Ya kan? Orang dia yang terlalu egois lah apa gitu kan? Nyumpahin kita. Atau sebaliknya, nggak tahu kesalahan yang dia lakukan itu membuat hati orang tuanya hancur apa enggak, sedih apa enggak, orang lain itu jadi sedih apa enggak. Malah balik katanya saya itu mengutuki. Kan aneh. Justru saya yang menuntut balik seharusnya. Kalau kutuki. Jadi kita menyumpahi orang itu, diam aja nanti dia, diam aja, gitu kan? Pasti nanti Tuhan nanti bekerja sama dia. Aduh, bawa nama Tuhan lagi. Ya, berkeinginan agar seseorang mendapat balasan yang dianggapnya setimpal dengan atas perbuatan yang dia lakukannya. Coba kita baca dulu Lukas 9 ayat 54. Di sini aja kali start. Lukas 2 ini, Lukas 9 ayat 54. Ada? Oke. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Jadi ceritanya ini Tuhan itu mau ke Yerusalem. Akhirnya dia kan di situ kan dihalangi kan. Jadi murid-muridnya merasa nggak terima. Akhirnya muridnya si sok jagoan ini berdua ini, Yakobus dan Yohanes, ya, menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka. Itu jadi seakan-akan karena sudah perlakuannya tidak baik, harus dihukum setimpal dengan perbuatannya itu. Mana hukum kasih? Gak ada, ya kan? Nah, jadi kita jangan pernah berpikir atau kita sampai mengundang keinginan untuk membuat orang atau menyumpahi orang, atau kita ingin membalas dengan keburukan yang orang lain berikan kepada kita berdoa, Tuhan, saya sudah diginiin, sakit hati saya, biarlah Tuhan hukum dia. Mana ranah kita mau menghukum? Tapi ranah kita apa? Kamu disakiti, yang kita hanya berdoa, biarlah Tuhan yang bekerja kepada orang tersebut, ya kan? Ya sok-sokan kita manggil pengacara yang terhebat di seluruh Indonesia, rugi bayar pengacara aja udah 100 juta 200 juta, emang nggak sanggup jual rumah aja nggak bisa, ya udah, perkara kita serahkan, segala perkaraku kuserahkan pada Tuhan, karena Tuhan yang bekerja berperang buat anak-anak Tuhan. Amin. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu selalu ya dibela oleh Tuhan. Mau apapun yang terjadi dibela oleh Tuhan. Itu yang saya rasakan ya. Baik, kita sekarang ke Matius 7 ayat 2.
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dikembalikan kepada kita. Ya, ini selaras dengan Lukas 6 ayat 38 yang berarti orang yang bermurah hati akan menerima kemurahan, orang yang menghakimi akan menerima penghakiman. Jadi ampunilah maka kamu akan diampuni. Ya. Jadi orang yang bermurah hati akan menerima kemurahan. Orang yang menghakimi akan menerima penghakiman. Ini aja gampang, enak. Murah hati. Mau diinjak orang mau nggak? Ya nggak mau lah. Ya kan? Tapi kalau rananya kayak saya waktu itu, bodoh banget sih. Gitu. Itu guru-guruku kalau kasih makan sekali seminggu dari mana uangnya? Saya kan sertifikasi canggih, jadi saya bagi-bagilah berkat sama teman-teman. Nah, jadi hal yang baik yang kita lakukan, ya pasti Tuhan membalaskan kepada setiap kita. Ya, sebab di sini dikatakan orang yang bermurah hati akan menerima kemurahan. Dari mana? Dari setiap penjuru. Saya katakan begitu, setiap penjuru. Bukan hanya dari Tuhan, dari setiap penjuru. Dari utara, selatan, timur, barat. Percaya aja. Matius 7:3. Mengapakah engkau melihat selumbar? Nah, ini tadi banyak itu dibahas di situ. Di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui. Kata selumbar merujuk kepada benda apapun yang sangat kecil. Gambarnya ada di situ, Kalista. Jadi selumbar itu kayak kita misalkan tidak sengaja kita gini kaki kayu masuk ke sini kita sakit, kan kecil ya. Tapi kita kadang tak melihat itu. Kita melihat yang lebih besar. Lebih besar. Balok di mata orang kita lihat, kesalahan orang yang kita lihat, ya kan? Selumbar dan balok membicarakan tentang masalah yang berbeda tingkatannya. Kesalahan seseorang lebih besar, tetapi orang tersebut menyalahkan orang lain yang kesalahannya lebih kecil. Kesalahannya besar, tapi dia menyalahkan orang yang melakukan kesalahan lebih kecil. Tidak melihat kesalahan dia, kesalahan orang terus, kesalahan orang terus, kesalahan orang terus. Seakan-akan kesalahan orang itu besar, tahu-taunya kesalahan yang lebih besar dari orang itu besar. Lanjut kita ke ayat yang ke-5. Hai orang munafik. Nah, ini terakhir ayatnya ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Keluarkan dulu. Jadi jangan kesalahan kita besar itu kita membela diri, jadi kesalahan orang kecil kita seakan-akan melimpahkan atau menyalahkan dia lebih besar. Orang munafik adalah orang yang mengenakan topeng karena disiplin rohaninya. Hati-hati nih, ya. Disiplin rohaninya menutupinya dari kebobrokan dirinya sendiri dan merasa dirinya suci. Saya ini kan rohani. Jadi kesalahan saya itu tidak pernah ada, walaupun kecil. Belum tentu. Saya ini kan seorang pendeta. Saya ini kan seorang penatua. Jadi kerohanian saya sudah mumpuni. Kesalahan saya kecil, oh gak ada artinya. Dia itu yang besar. Dia itu yang paling banyak salahnya. Jadi
disiplin rohani ini bisa menjerumuskan kita. Jadi merasa kita sok suci, bahwa kita gak pernah salah. Tahu-taunya mungkin kesalahan kita lebih besar. Ini saya berbicara di sini, mungkin orang lain di sana, jago-jagoan itu mau begitu di lingkungan kita aja tidak tuh, nggak ter ini, ya kan? Kayaknya ngeri ya ngomong kayak gitu ya. Tapi memang itu kenyataan. Jadilah kita dulu benar sebelum kita mau membenarkan orang lain. Udah benar belum? Ya. Waspada, karena disiplin rohani atau keberagamaan dapat membutakan orang atas kemunafikan dirinya. Orang munafik berpikir dapat melihat dosa orang lain dan mempermasalahkannya di depan Allah. Tetapi kemunafikan dapat disembuhkan dengan mengeluarkan balok. Ya, balok yang berarti menguji diri sendiri dan bertobat. Mengeluarkan balok yang besar. Oke, kita sudah ke poin yang pertama. Sekarang buka catatannya, kita mau ke poin yang kedua, pengampunan. Ya, pengampunan. Tadi kan penghakiman dan pengampunan. Ya, pengampunan. Lihat gambar, nggak jelas. Gambarnya kurang jelas. Gambar yang pertama, Yesus bersama seorang apa ini? Wanita Samaria. Benar, 100 Pak Bosi. Saya kasih nanti bintang. Bintang iya. Nanti 5. Udah Pak, sudah saya siapin pulpen, beng-beng di lemari saya. Iya, siap. Pensil. Jadi 5 bintang. Dapat apa pilih? Pulpen Pak Guru. Nanti Pak Bos sudah dapat 1. Ini gambar apa nih? Gak jelas. Nah, ini gambar ya seorang wanita yang ketahuan berzina, ya kan? Ini gambar udah jelas tuh, perumpamaan tentang anak hilang. Nah, karena ini ada tulisannya nggak dapat poin. Nah, ini yang seharusnya tidak dapat poin. Nah, jadi dari semua peristiwa ini, inilah ranahnya kepengampunan. Tuhan tahu, ya, sejelek apa perbuatan dari wanita Samaria itu. Bayangin aja, suaminya berapa? 3 ya. Kemudian bagaimana dia kalau dikatakan najisnya gitu, ya. Suramnya, tapi Tuhan itu mau berbicara, menerima kesalahannya. Nah, siapa kita nggak mau mengampuni orang, gitu kan? Yang kedua, Tuhan berkata, bila ada di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, coba lemparlah dia. Nggak berani kan? Karena kita adalah umat yang berdosa. Yang ketiga, perumpamaan tentang anak hilang ini yang lebih luar biasa. Sudah dihabisin semuanya, tapi dia kembali dan dia datang kembali, diterima kembali oleh Tuhan. Sama seperti kita. Ya, sebuah buruk apapun kita, tapi dari Tuhan selalu mengampuni kita. Ya, pengampunan secara psikologis bisa diartikan sebagai sebuah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang untuk melepaskan kemarahan, kebencian, atau pembalasan atau balas dendam kepada seseorang yang telah menyakiti hatinya. Menurut Alkitab, pengampunan itu adalah pembebasan atau pelepasan dari dosa atau kesalahan. Iman Kristiani mewartakan bahwa Allah adalah Bapa yang baik hati, yang suka mengampuni. Allah adalah Bapa yang baik hati, sehingga ada pengampunan. Tujuan utama dari pengampunan adalah agar kita bisa berjalan ke depan dalam harapan, dalam kasih dan dalam damai.
bukan dibelenggu untuk bergerak maju ke depan. Jika kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti doa Bapa kami, kita jalannya tenang. Mau melihat orang yang melakukan kesalahan sama kita sebesar apapun, tenang, nggak sembunyi. Benci, tapi rindu masih penting ya. Benci banget, lirik. Tujuan utama dari pengampunan, saya ulangi, adalah agar kita bisa berjalan ke depan dalam harapan, dalam kasih, dan dalam damai, bukan dibelenggu untuk bergerak ya, maju ke depan, bukan untuk dibelenggu. Berarti kita maju ke depan dengan semangat. Lukas 17 ayat 3 berkata demikian, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Tegur. Jadi kalau kita orang tua menegur anak, karena kita mengasihi. Menegur teman karena kita mengasihi. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali. 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, aku harus mengampuni dia. Ada penyesalan. Apa yang kita baca tadi, kita pelajari tadi. Jadi kalau kita tidak mengampuni, jalan kita ke depan itu kayaknya risih, nggak ada yang salah gitu. Ngapain kita ngomong yang terlalu tinggi? Tadi seperti tadi ya, selumbar kita aja nggak tahu, tapi balok di mata orang kita ketahui. Kalau anak Tuhan pasti tidak akan nyaman, tidak akan nyaman menjalani apapun, nggak akan nyaman, merasa bersalah. Sama seperti saya dulu ya, waktu mama saya bilang kau harus sama Borutobi. Saya bilang enak aja, enak jangan sih hidup banyak, jodoh-jodoh orang. Saya gitu. Kita pacaran sama Marga Pasar Ibu, guru, menyesal. Ini pesan mama saya ya. Pacaran sama orang Sunda, orang Bandung. Gak nyaman. Pesan. Kata-kata baik orang tua harus diturutin. Kata-kata baik ya. Akhirnya maulah saya, mau pulang dia. Ya udah nyambung. 3 tahun loh gak ada komunikasi. Tapi Tuhan persatukan karena merasa sama-sama bersalah. Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Oh itu gak enak dong. Aduh itu pesan, itu amanat Tuhan, itu begini. Itu firman Tuhan, saya melakukan ini. Jadi penuh dengan pertimbangan dalam hidup. Ya, jadi di sini dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan udah datang terus dia, enggak pergi kau, enggak kuampuni kau, pergi, datang lagi, pergi, enggak bisa kulupakan kau, datang lagi, pergi. Tapi di sini dikatakan, ya, bila orang itu menyesal akan kesalahannya, ampunilah dia. Tuhan aja maha mengampuni. Masa kita sebagai ciptaannya yang gak ada apa-apanya kita gak mengampuni? Walaupun dosamu merah seperti biji, bisa akan putih seperti salju. Pada Tuhan, masa kita ada apanya di dalam diri kita gak bisa mengampuni orang lain? Takut ya, takutlah kepada Tuhan. Apakah akibat tidak mau mengampuni, ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan A. Menumbuhkan
rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan diri sendiri. Orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. C. Tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Ya jadi musuh terus, benci terus. Ya, inilah akibat dari ketidakmauan untuk mengampuni. Baik, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 saya bacakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mau mengampuni kesalahan. Agar dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa kita perlu mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan orang lain. Mengampuni orang lain, ada nggak di situ? Karena di sini kecil. Agar dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa kita perlu mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan marah, kepahitan, balas dendam. Pengampunan dapat menyembuhkan luka rohani dan membawa kedamaian serta kasih yang hanya Allah dapat berikan. Untuk bisa mengampuni orang lain, kita perlu menyadari belas kasihan dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan atas kita. Dia mengampuni kita karena kasih karunia-Nya dan memberikan kita damai sejahtera, bahkan rela mati di kayu salib. Di Perjanjian Baru, waktu Yesus mengerjakan pelayanannya, Dia sering bertemu dengan orang-orang yang hidupnya rusak dan dikucilkan oleh masyarakat. Ya, masyarakat itu membenci orang tersebut, bahkan menjauhi. Tapi Yesus justru menawarkan pengampunan ilahi yang akhirnya jadi awal dari pemulihan hidup mereka. Jadi kalau kita mengampuni orang, akan memulihkan hidup orang yang kita ampuni tersebut. Karena apa? Dia akan merasa nyaman dan dia tidak ada rasa tertekan, dan dia akan lengkap untuk dapat memuji nama Tuhan. Mungkin orang yang tidak kita ampuni itu merasa begini, Tuhan, si A belum mengampuni saya salah memang, tapi saya nggak diampuni. Nah, ini jadi kayak batu sambungan. Jadi kalau kita sudah diampuni orang, jadi kita merasa nyaman, ya kan? Nyaman. Hidup kita kayaknya enak gitu, lepas dari dendam, dari kebencian, ya, kepahitan, dari perasaan marah tadi. Ya, itulah firman Tuhan pada saat hari ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengubah mindset pikiran kita. Bagaimana kita belajar tentang penghakiman dan pengampunan. Ya, penghakiman itu milik Tuhan yang sesungguhnya, dan pengampunan itu milik Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kita sebagai ciptaan Tuhan yang percaya kepada Tuhan harus bisa yang namanya mengampuni orang lain. Jangan kita hanya mau menghakimi orang lain, tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain di luar kita. Kita bersatu di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, sudah kami simak dengan hati kami, dengan kesungguhan kami. Kami yakin percaya ya Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan, bahwasanya Tuhan melakukan hal-hal yang benar tepat waktu di dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang tidak condong untuk menghakimi orang lain,
tetapi kami Tuhan jadikan menjadi anak-anak yang mau mengampuni orang lain. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami sudah merasakan betapa baiknya Tuhan mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Engkau tidak menghukum kami, tapi Engkau selalu menyayangi, mengasihi kami, sehingga di dalam kehidupan kami ada pengharapan, ada sukacita, karena kami mengampuni dan diampuni. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Untuk kami boleh Tuhan lebih memahami, dan kami dimampukan oleh Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Pak Bengen Sitompul yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya semakin berkati Pak Bengen dalam pelayanan.